Dunia Fantasi. Sebelum mendengar cerita ini, ada baiknya teman-teman memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 81. Terdesak. Sesaat suasana terasa hening. Atmosfer ketegangan mulai terasa dalam ruangan itu. Ada keperluan apa kalian kemari? Tanya tegas perempuan yang sedang duduk di hadapan kami. Ibu pasti sudah tahu betul apa tujuan kami kemari. Balas Nisa. Maksudmu? Ibu jangan pura-pura. Sketsa gaun terbaru kalian itu hasil plagiat. Dalam artian, hasil mengambil karya dari toko kami. Jaga mulutmu, Nisa. Jangan mentang-mentang karena gaun yang kalian ciptakan selama ini selalu laris di pasaran, kamu anggap kami tidak sanggup menciptakan gaun seperti itu. Kami memiliki desainer yang jauh lebih baik dari kalian. Kalau kalian memang memiliki desainer lebih baik dari kami, lalu kenapa kalian menciplak karya kami? Malasku yang mulai cengah dengan ucapan perempuan satu ini. Siapa kamu hingga berani turut campur masalah kami? Aku pemilik toko Her H dan G, sekaligus yang mendesain sketsa yang kalian ambil tidak terhormat itu. Mawar menatapku dengan saksama. Apa dia ini yang dimaksud Sally? Perempuan yang selama ini menghancurkan rumah tangganya. Kenapa hanya diam? Apa Anda sudah mau mengakui kesalahan? Dalam sejarah hidupku, aku tidak pernah merasa bersalah pada orang lain. Yang ada, orang yang biasanya meminta maaf padaku. Jika kalian berdua mau minta maaf, silahkan lakukan. Sebelum kesabaranku habis. Dianya yang mengambil barang orang, dianya pula yang marah. Aneh. Apa kalian punya bukti kalau sketsa gaun karya kami adalah hasil karya kalian? Jelas kami ada bukti. Coba kalian tunjukkan buktinya. Tantang Mawar pada kami dengan senyum sendiran. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, jika kami sudah menunjukkan bukti padamu, kamu harus menarik gaun-gaun itu dari pasaran dan mengaku ke publik kalau selama ini kalian telah mengambil sketsa kami secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana? Tampak Mawar sejenak berpikir. Aku setuju. Tapi jika kalian tidak bisa membuktikan itu semua, maka kalian harus memverifikasi ke publik kalau pakaian-pakaian kami lebih unggul dari pakaian-pakaian kalian. Mawar kembali tersenyum. Sepertinya dia benar-benar yakin kalau kami tidak bisa membuktikan kalau memang sketsa gaun-gaun yang mereka produksi saat ini adalah hasil karya kami. Aku setuju. Nisa, keluarkan laptopnya dan perlihatkan padanya kalau kita memang yang mendesain gaun-gaun itu. Baik, Mbak. Nisa meletakkan tas di atas meja kerja Mawar, lalu mengeluarkan laptop dari dalam tas. Dengan cekatan, Nisa memainkan jari jemarinya dan membuka file demi file. Tampak kepanikan terlihat di wajah Nisa, dan sesekali melap keringat dinginnya yang mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Bagaimana, Nisa? Apa sketsanya sudah kamu temukan? Tanyaku yang mulai tidak sabar. Maaf, Mbak, sepertinya ada yang sengaja menghapus file kita. Apa? Coba periksa kembali. Siapa tahu kamu lupa di mana kamu menyimpannya. Sudah, Mbak. Nisa yakin Nisa menyimpannya di file ini.
Astaga, mereka benar-benar sudah merencanakan ini dengan matang. Pantas saja, mereka berani memposting desain itu di media sosial karena mereka tahu kita tidak akan menang melawan mereka. Karena kita tidak ada bukti sama sekali kalau itu adalah hasil rancangan kita. Bagaimana? Apa kalian sudah menemukan buktinya? Coba kemarikan biar aku lihat. Aku dan Nisa hanya bisa saling menatap satu sama lain. Kali ini, kami benar-benar terpojok di depan perempuan ini. Kenapa hanya diam? Mana antusias kalian tadi yang ngotot kalau itu hasil desain kalian? Kami tidak ada bukti karena kalian sudah menyuruh orang menghapus filenya setelah kalian mengambil salinannya. Cara seperti ini sudah sering digunakan oleh para mafia untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Jadi, kami sudah tidak heran dengan peristiwa seperti ini lagi. Terserah katamu. Sekarang, aku mau menagih janji kalian untuk mengaku di depan publik kalau kualitas dan mutu perusahaan kami lebih unggul dari toko kalian. Carlota, masuklah. Sedikit demi sedikit pintu terbuka. Carlota masuk diikuti 4 orang wartawan. 3 membawa kamera, sedangkan yang satunya membawa mic wawancara. Kami benar-benar terpojok kali ini. Bagaimana ini, Mbak? Sebentar lagi kita akan diwawancara. Dan aku yakin acara ini akan disiarkan langsung di berbagai stasiun televisi di kota ini. Tenang, Nisa. Setiap masalah pasti ada jalannya. Aku juga tidak sudi mengaku kalau kualitas produk perusahaan mafia ini mengalahkan kualitas dan mutu produk kita. Aku harus menghubungi seseorang. Aku yakin hanya dia yang bisa membuka semua kebohongan perempuan ini. Kukeluarkan handphone dari dalam tas, lalu menghubungi seseorang. Ada beberapa lama kami ngobrol, hingga kembali kumasukkan handphone ke dalam tas. Bagaimanapun caranya kamu meminta bantuan, kamu tidak akan menang melawanku. Sekarang, bicara di depan kamera dan jawab setiap pertanyaan para wartawan-wartawan ini. Ingat, jangan mencoba untuk kabur, karena banyak satpam yang sekarang berjaga di luar sana. Apa caranya bisa kita mulai? Tanya salah seorang wartawan padaku. Tunggu sebentar lagi, Pak. Soalnya aku menunggu kedatangan seseorang. Apalagi yang kamu tunggu? Hai kalian, cepat nyalakan kameranya dan segera wawancarai mereka. Perintah mawar pada wartawan-wartawan itu. Jangan harap aku akan bicara sebelum orang yang aku tunggu datang. Semua wartawan saling menatap. Baiklah, kami akan memberi Anda waktu 10 menit. Jika orang yang kalian tunggu belum datang juga, mau tidak mau, wawancara ini harus segera kita mulai. Aku mengangguk. Aku yakin dalam waktu 10 menit ke depannya, orang yang aku tunggu sudah tiba di sini. Siapa sih, Mbak? Kamu tenang saja, Nisa. Sebentar lagi, kamu juga akan tahu siapa orangnya. Jarum jam terus berdenting. Menit pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah berlalu hingga pada menit kelima. Pintu tiba-tiba terbuka. Seorang satpam masuk dan langsung mendekat ke arah mawar. Maaf Nyonya, jika saya mengganggu kegiatan Anda. Tuan Reno ada di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Apa? Reno ada di sini? Untuk apa dia datang kemari? Aku juga tidak tahu Nyonya. Tapi katanya ini tentang masa depan perusahaan kita. Jangan-jangan Pak Reno ingin menanamkan sahanya di perusahaan ini. Mengingat omset penjualan gaun-gaun kami mulai meningkat. Orang seperti Pak Reno itu benar-benar pandai melihat peluang. Cepat suruh beliau masuk. Baik Nyonya. Pak Satpam itu kembali keluar.
Kalian lihat dan dengar sendiri kata Pak Sapam tadi, bukan? Pak Reno datang kemari, ingin menanam modal di sini. Orang sekelas Pak Reno saja bela-belain datang kemari, karena melihat ada peluang besar di perusahaan ini. Kembali Mawar tersenyum. Perusahaan mafia dengan menghalalkan segala cara. Kasihan sekali, ingin maju, tapi mengambil karya orang lain. Kubalas senyuman Mawar. Jaga lisanmu. Untuk apa aku menjaga lisan pada orang sepertimu? Mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain tanpa izin. Mawar dengan geram mendekatiku. Belum juga tangannya diangkat. Tiba-tiba, pintu kembali terbuka. Seorang pria tampan dengan setelan jas hitam muncul di balik pintu.